ketika melihat video dari ustadz-ustadz yang berbicara tentang Wahabi, ya apalagi sudah berbicara tentang orang Wahabi yang mereka katakan takfiri, intoleran, ya kemudian mudah menghalalkan darah sehingga pemahamannya berbahaya, ya. Kalau mereka sudah menyampaikan hal-hal yang seperti itu, kami sendiri sering nyengir-nyengir. Karena apa? Ya, karena sebenarnya mereka ini ya sedang membuka kartu mereka, cuma mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka ucapkan itu semuanya ada pada kelompok mereka. Tapi kasihannya mereka nggak sadar. Nggak sadar. Contohnya ini ada ustadz, nggak ngerti namanya siapa. Ya, kemudian di akhir video ada video dari Ustadz Firanda. Ya, mungkin maksud orang yang membuat video ini ya untuk membantah, ya, untuk membantah statement dari Ustadz yang pertama. Coba kita lihat dulu videonya. Di mana ada Wahabi, di situ banyak kekacauan terjadi. Bayangkan kalau bangsa ini dipimpin oleh kelompok orang yang menolak simbol agama lain, bahkan melarang upacara keagamaan non-muslim di wilayah mayoritas Islam. Serem kan? Tapi itu bukan sekedar imajinasi, itu nyata di dalam fatwa yang dinisbatkan kepada ulama Wahabi seperti Ibnu Utsaimin. Beliau menyatakan dengan lantang bahwa umat Islam harus menghilangkan kemungkaran berupa simbol dan upacara agama orang kafir karena dianggap merendahkan Islam. Silahkan lihat link fatwanya. Padahal kalau kita balik ke zaman Rasulullah SAW, justru toleransi itu dijunjung tinggi. Al-Quran sendiri menegaskan prinsip kebebasan beragama, seperti di dalam surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah juga berdialog dengan pemuka agama lain, bahkan menerima tamu Nasrani di emperan Masjid Nabawi. Dan jangan lupa ada Piagam Madinah, dokumen politik pertama yang menjamin hak hidup berdampingan antar Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Orang kafir mereka itu disebut sebagai dhimmi, warga negara yang dilindungi, bukan dimusuhi. Jadi kalau ada yang bilang di mana Wahabi menyebar, di situ kekacauan terjadi, itu bukan tanpa alasan. Kita bisa lihat di berbagai negara ketika ideologi eksklusif ini masuk, konflik horizontal meningkat, toleransi menurun, dan masyarakat jadi terpecah belah. Indonesia ini punya sejarah panjang hidup berdampingan. Jangan biarkan ideologi yang menolak keberagaman merusak fondasi itu. Toleransi bukan kelemahan, tetapi kekuatan bagi kita semua. Dan Islam sejak awal adalah agama yang menjunjung keadilan dan kasih sayang untuk semua. Ya, terakhir, kalau kamu setuju bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan alat untuk menebar kebencian. Apakah Nabi ketika bertetangga dengan Yahudi ikut acara orang Yahudi? Enggak. Bahkan Nabi dakwahi agar mereka masuk apa? Islam. Tapi Nabi membiarkan mereka menjalankan ritual mereka. Itulah namanya toleransi. Apa toleransi? Seorang tetap pada prinsip agamanya dengan membiarkan yang lain menjalankan ritualnya. Itu toleransi. Kalau sudah campur, itu namanya bukan toleransi, itu namanya hilang identitas diri kita. Masing-masing kita punya identitas. Muslim punya identitas, Nasoro punya identitas, Yahudi punya identitas. Masing-masing tanggung jawab dengan apa yang dia yakini. Dan kalau sampai kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka, itu namanya toleransi kebablasan. Itu namanya bukan lagi toleransi, itu namanya sudah hilang toleransi. Toleransi itu tetap di atas identitas masing-masing, kemudian membiarkan yang lain menjalankan apa? Ibadahnya. Pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan. Nabi enggak, lakum dinukum waliyadin. Ada. Nah, termasuk perayaan keagamaan. Namanya saja perayaan keagamaan. Artinya mereka meyakini sebagai suatu agama, ya enggak? Kita
Kita punya Idul Fitri, Idul Adha, kita yakini sebagai perayaan keagamaan. Mereka juga punya acara-acara agama yang mereka yakini sebagai agama, bukan tradisi duniawi, bukan. Sehingga dinamakan dengan perayaan keagamaan. Maka syariat melarang kita ikut serta dalam partisipasi dalam acara-acara tersebut. Di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, a'yadul kuffar, tidak pernah menghadiri hari-hari keagamaan, acara-acara keagamaan agama yang lain. Kalau video yang di awal tadi, Ustadz siapa namanya nggak ngerti, itu sangat lucu. Ya, sangat lucu. Kami ketika melihat videonya pertama, ini apa ini? Ya, orang bicara kok nggak mikir dulu, nggak riset dulu, nggak nyari data dulu. Ya. Mengatakan pemahaman Wahabi berbahaya karena Wahabi intoleran. Ya. Kemudian mencatut fatwa Ibnu Utsaimin, di mana fatwa itu ya fatwa untuk negerinya. Negerinya punya hak untuk mengatur ya bagaimana toleransi di sana, batasan-batasan toleransi yang ada di sana. Karena kalau berbicara masalah Arab Saudi itu ya, kalau kelompoknya Ustadz yang seperti itu tadi biasanya melihat memang ya dicari celahnya supaya Arab Saudi itu tetap terlihat buruk. Ketika Arab Saudi melarang ada simbol-simbol kafir di sana, ya katanya intoleran. Nanti ketika tiba-tiba ada yang membolehkan, na'udzubillah min dzalik ya, ketika ada yang membolehkan simbol-simbol kafir di sana, misal di sana dibangun patung Maria, patung Yesus misalkan di Mekah, di Madinah, nanti ribut lagi, lihat tuh Mekah dan Madinah, ya sudah ada simbol-simbol orang-orang non-Islam di sana, orang-orang kafir di sana, salah lagi. Ya, salah lagi. Sebenarnya kalau bicara masalah toleran dan tidak toleran, yang paling toleran itu orang Salafi. Bisa dibuktikan. Baik toleran kepada sesama muslim maupun orang kafir, paling toleran sudah. Ya, Salafi pernah nggak ngajak bentrok kepada sesama muslim? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Kalaupun diserang pernah balas? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya punya pengalaman. Ya, dulu ya. Ya, tapi sebenarnya ini luka lama ya, nggak etis lah sebenarnya dibongkar ya. Tapi pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Kami ya bermasalah besar ya, kami dituduh Wahabi, intoleran, sarang teroris, nggak mau upacara bendera, nggak mau hormat bendera, macam-macam tuduhannya, sampai geger itu waktu itu, ya. Tapi nggak terbukti, tuduhan mereka itu semuanya nggak terbukti, dan kami setelah selesai urusan itu nggak ada macam-macam, ya sudah jalan seperti biasa, seperti nggak ada masalah sebelumnya, sudah. Ya, apa yang mereka tuduhkan semuanya nggak terbukti, termasuk yang disampaikan sama Ustadz ini tadi, nggak terbukti sudah. Ya, kalau masalah toleran, Wahabi paling toleran. Sesama muslim toleran. Coba kelompok yang ya mungkin kelompok di belakang Ustadz ini ya. Masjid Muhammadiyah saja pernah dibakar di Aceh. Itu dijelaskan, disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Videonya sudah kita bahas. Ya, sudah pernah kita tampilkan videonya. Profesor Haidar Nasir bercerita masjidnya di Aceh milik Muhammadiyah pernah dibakar. Karena apa? Dituduh Wahabi. Mungkin dianggap nggak Islam lagi. Tolerankah seperti itu? Sementara ormas lain nggak pernah ada bermasalah dengan orang-orang yang distempel Wahabi. Muhammadiyah nggak pernah nyerang Wahabi. Persis, Al-Irsyad nggak pernah nyerang Wahabi. MTA, apalagi? Ya, bahkan sampai LDII pun ya, nggak pernah geruduk Wahabi, ya kan? Nggak pernah, ya. Apalagi Gontor, nggak pernah, ya, nggak pernah membubarkan kajian Salafi. Coba yang itu, ya sering, udah terlalu sering sudah. Ya, jadi yang toleransi yang mana? Yang toleransi yang mana? Hah? Kemudian kalau berhubungan dengan orang non-muslim, sekarang silakan cari data. Ketika ada penolakan pendirian rumah ibadah non-muslim,
Silahkan cari beritanya. Pelakunya siapa? Wahabi? Bukan. Ketika ada pembubaran ibadah umat lain, pelakunya Wahabi yang membubarkan? Bukan juga. Silahkan cari videonya, fakta, data ada. Zaman digital, ya jejak digital itu ada semua, tinggal cari. Udah selesai. Ya. Kalau masalah orang Muslim, dialog dengan orang non-Muslim itu biasa. Orang Wahabi juga melakukan. Lihat podcast dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, kepada Dr. Richard Lee, waktu itu masih belum Muslim, kepada Denny Sumargo, ya. Dan kemudian, ya banyak. Saya pribadi pun, saya punya teman-teman non-Muslim itu ya biasa kita ngobrol, nggak ada masalah. Ya, toleransi. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz Firanda tadi. Ya, yang paling toleransi sudah Wahabi sudah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalian silahkan mengamalkan ajaran kalian, kami nggak mengganggu, kami nggak ikut campur. Ya kan? Wahabi nggak pernah ganggu, nggak pernah juga ikut campur. Begitu juga dengan kami, ketika kami beribadah, kalian nggak boleh ganggu, kalian nggak boleh ikut campur. Tapi coba lihat, ya mereka kebablasan sudah, Natalan sama-sama, acara, ya macam-macam lah, acara macam-macam, acara kesyirikan bahkan ya sama-sama. Ya, coba, Wahabi ada yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Jadi kalau sesama Muslim, Wahabi toleran, sesama hubungan manusia, ya meskipun dengan orang non Muslim, Wahabi juga toleran. Nggak pernah cerita Wahabi bentrok dengan non Muslim, nggak pernah ada cerita menolak membubarkan ibadah orang non Muslim, nggak pernah ada cerita pelakunya Wahabi, nggak pernah ada cerita. Begitu juga sesama Muslim, ya. Jadi bahayanya di mana? Ya, kalau mereka jangankan kepada orang kafir, ya kadang-kadang malah kebalik, sesama kafir, kepada orang kafir mesra, kepada sesama Muslim kerasnya luar biasa. Ya, kemarin Trans 7 itu kan Muslim, Pak Khairul Tanjung Muslim kan? Ya kami nggak ngerti, kayaknya Muslim, nggak ngerti Muslim apa bukan. Ya, karyawan Trans 7 juga banyak yang Muslim kan? Ya, yakinlah banyak yang Muslim. Apakah Transmart, apakah Trans Studio, banyak yang Muslim. Ya, Transmart, Trans Studio banyak yang Muslim. Ya. Ketika mereka kemarin konflik dengan Trans 7, yang sampai mau menggorok leher, yang sampai mengatakan halal darahnya, itu siapa? Wahabi kah? Enggak. Bukan Wahabi. Jadi itulah kadang-kadang kami melihat video-video ustadz-ustadz yang seperti itu kok lucu gitu loh. Ya, ketika berbicara kok nggak lihat data dulu, nggak lihat fakta. Ya, Wahabi itu track recordnya apa sih? Kan cuma tuduhan-tuduhan tok. Ya, pintu masuk toloris, radikal, intoleran, nggak mau hormat bendera, nggak mau upacara bendera. Cuma tuduhan-tuduhan tok. Ya. Sementara kalau dari kelompok yang sering menuduh Wahabi, itu data dan faktanya udah banyak. Jejak digital nggak bisa dihapus. Ya. Mungkin yang ngupload pertama bisa ngapus. Cuma yang berikutnya reupload, udah nggak kehitung. Nggak bisa kehapus. Apa coba? Apa lagi? Ya. Fatalnya yang sampai mengatakan ormasnya jadi agama itu ada di mereka, dan itu nggak pernah diklarifikasi, nggak pernah menyampaikan maaf, nggak pernah menjelaskan. Pokoknya udah upload sudah, ormas ini agama, NU sudah agama, nggak NU neraka. Ya kalau ada orang yang bukan NU masuk surga itu karena ditolong oleh orang NU gampang. Kemudian ada lagi yang mengatakan urusan agama harus dipegang oleh orang NU. Ya, kalau dipegang selain NU salah semua. Ada. Sampai mengatakan warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama jangan takut sama malaikat Munkar dan Nakir.
Kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab saja pengikut Mbah Hasyim Asy'ari. Ada. Ya. Kemudian kelompok Ba'alawi, ya, itu juga banyak gabung di Ormas Nahdlatul Ulama. Sampai mengatakan apa? Kalau ditanya man robbuka, man nabiyuka, jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Ada. Ya. Sampai merendahkan ulama juga ada di sana. Merendahkan ulama ada. Ya, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat, kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang alim. Belajar dengan satu Habib yang bodoh, ya perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Udah, ada semua sudah. Ya, tapi herannya, ya, ketika ada hal-hal yang buruk mereka tuduhkan ke Wahabi. Ya Allah.